Sekarang kita mau cerita tentang apa sih atau kenapa sih kita nggak gampang untuk mengintegrasikan listrik yang dibangkitkan dengan menggunakan sumber energi baru terbarukan, terutama yang populer saat ini, tenaga angin atau tenaga matahari, ke dalam sistem. Jadi apa sih sesungguhnya masalah-masalah yang ada seputar integrasi dari listrik yang berbasis sumber energi baru terbarukan. Yang pertama kita sebetulnya bisa lihat dari kurva beban ya. Jadi kalau di kuliah beban listrik kita tahu bahwa kurva beban adalah kurva yang menunjukkan beban yang berubah seiring dengan waktu, tergantung dari kapan pelanggan listrik atau pengguna beban mengkonsumsi listriknya. Dan ini ditentukan tentu saja dari aktivitas si pengguna listrik. Jadi kalau dia butuh penerangan malam, ya dia akan menggunakan listrik untuk penerangan di malam hari. Nggak ada gunanya dipaksa untuk menyalakan lampu di siang hari kalau kebutuhannya malam. Nah, sifat dari listrik sendiri adalah bahwa yang namanya beban dengan pembangkitan itu harus selalu seimbang. Jadi di kuliah dasar tenaga listrik kita tahu bahwa tidak praktis atau ya secara bisa dibilang tidak praktis untuk menyimpan listrik dalam daya energi yang besar. Ada beberapa perkecualian, tapi secara umum tidak mudah untuk menyimpan listrik dalam skala yang besar, tidak seperti kalau kita menggunakan listrik yang skala kecil ya, kayak baterai misalnya. Dalam skala besar itu tidak gampang untuk menyimpan energi listrik, sehingga dalam operasinya suatu sistem ketenagalistrikan itu harus selalu seimbang antara listrik yang dibangkitkan dengan listrik yang dikonsumsi pada setiap saat. Nah, jadi yang namanya kurva beban misalkan dalam satu hari 24 jam itu kapan dia akan dikonsumsi, kapan dia tidak dikonsumsi, itu bergantung dari keperluan manusianya, bergantung dari keperluan aktivitas manusianya yang tertentu berdasarkan aktivitas. Nah, pada pembangkit sistem yang klasik, yang tradisional, kurva beban ini kemudian akan digunakan untuk membangkitkan atau untuk merancang, untuk men-schedule operasi pembangkit listrik. Jadi kapan dia akan, beban puncak misalnya, disitulah pembangkit-pembangkit akan dioperasikan secara maksimal untuk memenuhi beban puncak tersebut, beban tertinggi dalam satu hari. Gimana caranya? Kalau kita menggunakan pembangkit tradisional atau pembangkit klasik, maka kita mensuplai misalkan bahan bakar ke sistem pembangkit itu. Ketika kita supply bahan bakar, pembangkit itu akan mengenerate atau membangkitkan listrik ketika dibutuhkan. Dibutuhkan oleh apa? Dibutuhkan oleh beban. Makanya dalam prakteknya ada yang namanya base load, ada yang namanya peak load. Jadi base load ini beban yang setiap saat selalu ada. Mungkin sesimpelnya atau sederhananya kalau kita lihat di rumah tangga, base load ini mungkin ya kulkas misalkan. Kulkas, lemari pendingin yang 24 jam menyala. Sementara peak load ini ya beban-beban yang kita nyalakan ketika kita perlukan, dan dia misalkan mencapai puncak di satu titik tertentu. Jadi intinya berfluktuasi lah. Tapi pada prakteknya fluktuasi beban ini relatif terprediksi, karena kita tahu misalkan di rumah ya beban puncak tertinggi itu adalah di awal menjelang malam ketika semua orang berkumpul di rumah, ketika semua lampu dinyalakan, misalkan TV dinyalakan, alat pemasak nasi juga dinyalakan, dan berbagai macam keperluan listrik dinyalakan. Nah, tentu saja ketika kita bicara beban listrik, misalkan di suatu daerah pemukiman atau rumah, kita bisa bilang bahwa beban listrik sendiri bersifat tidak pasti. Dalam arti kata, kita bisa bayangkan ilustrasinya kalau kita di rumah, meskipun kita cenderung menyalakan lampu di waktu malam hari, tapi tidak ada kewajiban kita untuk menyalakan lampu tepat jam 7 malam misalkan, atau kita selalu menyalakan lampu setiap hari itu mulai jam misalnya 6 sore. Tidak ada. Jadi
ada faktor stokastik, ada faktor probabilistik di sini. Makanya kalau kita plot, jadi gambar ini menunjukkan titik-titik biru itu adalah titik-titik pengukuran di mana pada saat itu beban listrik di suatu gardu ya, di komplek pemukiman direkam pada waktu selama 24 jam. Nah, kita bisa lihat bahwa titik itu tidak selalu ada di tempat yang sama, tapi dia ada sebarannya. Jadi contoh, jam 12 siang tidak melulu di satu komplek pemukiman itu pembangkit beban listriknya di 30, misalnya 30% gitu ya, dari puncak. Kadang-kadang dia 30%, kadang-kadang di menuju 40, 50, atau hampir 60%. Begitu juga di jam 7 malam, dia tidak selalu di 70%, tapi ada sebarannya. Jadi kita seringkali bilang beban listrik itu sendiri bersifat stokastik. Jadi apa masalahnya gitu kan? Apalagi ya sebetulnya intinya ketika kita bicara listrik itu bersifat stokastik, atau beban listrik kita anggap sehari-hari sudah bersifat stokastik. Tapi yang kita mesti lihat di sini bahwa beban listrik, meskipun dia ada sebarannya, tapi ketika kita ambil misalkan garis merah ini rata-rata dari beban setiap hari, rata-rata dari kurva beban setiap hari, kita bisa lihat bahwa sebetulnya sebaran ini tidak jauh-jauh amat dari nilai rata-ratanya. Jadi yang sebaran yang biru ini tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh distorsi ya dari rata-ratanya. Sehingga kalau kita mengoperasikan sistem pembangkit listrik yang klasik, yang konvensional, yang tradisional, yang menggunakan bahan bakar fosil misalkan, kita sesungguhnya bisa mengatur asupan bahan bakar ke sistem pembangkit listrik itu sedemikian sehingga daya listrik yang dibangkitkan itu mengikuti konsumsi beban listrik. Misalnya kita punya beban listrik harian seperti gambar di kanan bawah. Maka dengan mengatur masukan bahan bakar ke sistem pembangkitan yang grafiknya diagramnya ada di atas ini, dengan kita mengatur fuel atau bahan bakar, maka kita bisa mengatur ya dengan mengatur ini ya, katup bahan bakar misalnya, kita bisa mengatur tekanan dari uap air misalkan yang masuk di sini kasusnya gas, jadi kita bisa mengatur sumber bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran yang ditambah dengan udara yang dikompres oleh kompresor, dan dari sini kemudian memutar gas turbin ya. Jadi hasil dari ruang pembakaran tadi menggerakkan gas turbin dan memutar generator dan seterusnya menghasilkan listrik. Nah, daya listrik yang dihasilkan itu kita bisa atur dengan mengatur asupan bahan bakar, dan itu mengikuti kurva beban atau pola beban yang terjadi harian, misalnya yang ada di kanan bawah ini. Nah, kalau kita misalkan gunakan pembangkit listrik tenaga air, hydropower, maka sama juga kita sebetulnya bisa mengatur masukan, hanya di sini tidak bahan bakar fosil, tapi masukan dari airnya ya. Dalam arti kata gini, misalkan beban listrik itu naik. Nah, ketika beban listrik itu naik, maka frekuensi listrik itu akan turun. Nah, ketika sistem kendali di pembangkit listrik air atau PLTA ini kemudian mendeteksi frekuensi sistem turun misalkan, maka kemudian gerbang air akan diperintahkan untuk melewatkan lebih banyak air. Jadi katupnya membuka lebih banyak, air kemudian mengalir lebih deras, dan turbin mendapat tenaga lebih. Kemudian turbin mendapat tenaga lebih, generator membangkitkan listrik juga lebih banyak, sehingga kenaikan beban listrik di sistem terkompensasi dan frekuensi sistem kembali stabil. Jadi pada intinya
kita bisa mengatur di sini dalam tanda kutip bahan bakar ya, karena di sini bentuknya air, untuk mengatur bagaimana air itu jumlahnya atau kederasannya itu memutar turbin dan seterusnya memutar generator. Intinya kita mengikuti perubahan-perubahan di sistem dengan membangkitkan listrik yang sesuai, sehingga secara parameter atau indikatornya di sistem frekuensi menjadi stabil. Nah, bagaimana kita bisa mengatur agar generator yang kita koneksikan atau kita sambungkan ke sistem itu akan beroperasi dengan baik. Di situ kita perlu melakukan yang namanya generator studi dari koneksi generator atau asesmen dari penilaian dari koneksi generator. Kita harus melakukan studi perencanaan jaringan yang baik karena kita mesti tahu bagaimana sebetulnya perkembangan dari sistem terhadap koneksi generator ke sistem tersebut. Dan terutama dari sisi sistem kita mesti melakukan studi, mesti meneliti apakah sistem yang ada itu punya kapabilitas atau kemampuan untuk mengakomodasi sambungan dari generator-generator baru. Karena ketika kita menyambung generator baru, artinya kita menambah daya ke sistem. Dan itu harus didukung oleh kemampuan jaringan dalam mengakomodasinya. Gampangnya mungkin ilustrasinya seperti kalau kita menambah jumlah mobil ke jalan raya, tentu saja ya jalannya harus diperbanyak atau diperlebar gitu kan. Listrik juga sama. Nah, kemudian juga dari sisi generator, kita mesti melakukan studi yang proper, yang benar, yang baik tentang koneksi generator ini, karena kita harus mengetahui atau harus memastikan atau mengidentifikasi bahwa bagaimana koneksi generator ini akan mempengaruhi jaringan yang ada. Apakah generator itu memenuhi persyaratan minimum teknis dari sistem yang diinginkan? Apakah koneksi generator itu tidak, atau kita harus memastikan bahwa koneksi generator itu tidak akan menyebabkan akibat-akibat negatif ke dalam sistem, atau ketika kemudian ada potensi terjadi dampak negatif dari koneksi satu generator ke sistem, bagaimana kita bisa menghilangkan dampak negatif tersebut. Sehingga intinya kita harus melakukan studi yang kita bisa memastikan bahwa benefit atau keuntungan terbaik atau maksimal dari koneksi satu generator baru ke dalam sistem itu bisa kita dapatkan. Nah, inilah yang di dalam sistem atau operasi sistem itu dikenal dengan grid codes. Jadi grid codes ini adalah sederetan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembangkit-pembangkit yang terkoneksi ke dalam sistem. Jadi keseluruhan sistem ketenaga listrikan itu harus diperhitungkan sehingga generator atau pembangkit listrik baru yang masuk ke dalam sistem itu memenuhi persyaratan teknis minimal. Dan biasanya persyaratan ini tentu saja ditentukan atau dibuat oleh operator yang harus menjalankan dan memastikan sistem transmisinya berjalan dengan baik dari sisi operasi, dari sisi pemeliharaan dan pengembangan sistem tersebut, sehingga grid code ini didesain oleh operator jaringan untuk pada intinya adalah memastikan keamanan dan tingkat operasi yang efisien di keseluruhan sistem tenaga listrik. Dan juga untuk memfasilitasi terjadinya kompetisi yang fair, yang adil, yang baik antara berbagai jenis pembangkit atau berbagai jenis suplai listrik ke dalam sistem. Nah, banyak sekarang ini bahwa dengan adanya grid code itu kita malah memerlukan studi dahulu, simulasi yang memastikan bahwa pembangkit kita ketika disambungkan ke dalam sistem tidak akan mengakibatkan hal-hal atau dampak-dampak negatif. Kenapa? Karena dengan simulasi ini banyak hal-hal yang bisa dilakukan
yang lebih fleksibel, sehingga dan juga kita bisa mensimulasi berbagai macam kondisi koneksi dari generator, sehingga kita tahu bagaimana sistem akan bereaksi. Dan setelah kita melakukan simulasi yang baik dengan pemodelan yang baik, maka untuk beberapa kasus itu akan dilanjutkan dengan asesmen di lapangan dalam bentuk testing atau field test. Jadi ketika kita menyambungkan generator-generator pembangkit listrik, itu sebenarnya banyak sekali tes-tes yang harus dilakukan, yang intinya memastikan bahwa generator ini ketika masuk ke dalam sistem akan berperforma yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi banyak sekali tes-tesnya, ada yang namanya load rejection, house load operation, dan seterusnya, black start, reliability, power quality sebelah kiri. Kemudian berbagai macam tes dengan excitation dan tes terhadap generator itu sendiri seperti yang di bawah listnya. Kemudian juga ada tes terhadap governor dan prime mover yang mengetes power capability, power control, frekuensi response, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh bagaimana sesungguhnya power plant itu harus dites sebelum masuk ke dalam sistem agar kita mendapatkan performa yang paling maksimal, paling optimal dari pengoperasian pembangkit listrik tersebut. Nah, ketika kita bicara modeling, misalkan kita tahu bahwa generator ini adalah benda yang besar, yang tentu saja pengoperasiannya juga perlu diinvestigasi sebelumnya dengan baik. Maka disitulah dalam sistem tenaga listrik kita bisa menggunakan modeling. Kita modelkan generator kita modelkan pembangkit sistem kita, dan jaringan listrik yang di mana generator tersebut akan dihubungkan, sehingga kita bisa memodelkannya dengan akurat. Kita bisa melakukan berbagai macam studi untuk men-set up gitu ya berbagai parameter sistem kontrolnya misalkan. Dan kita punya banyak simulation platform atau platform untuk melakukan simulasi dan pemodelan, sehingga ini adalah hal yang juga perlu didiskusikan bersama dengan operator sistem, platform apa yang akan digunakan, dan seterusnya. Dan model power plant ini akan diintegrasikan dengan model dari jaringan untuk kemudian dilakukan studi yang terbaik. Ketika kita berbicara tentang grid codes, itu ada dua hal yang kita perlu pertimbangkan. Tentu saja kita bisa mempunyai persyaratan yang sangat ketat, kita bisa mempunyai persyaratan yang longgar. Masing-masing ada kelebihannya. Ketika kita bicara persyaratan yang ketat misalkan, tentu saja semakin ketat persyaratan akan semakin mahal komponen yang digunakan, dan efisiensi akan menurun. Sebaliknya ketika terlalu loose, itu kita bisa mendapatkan kehandalan sistem yang rendah, sistem yang gampang mengalami gangguan. Dan bisa jadi kita juga memerlukan dana justru lebih banyak untuk kemudian menjaga atau memelihara tingkat kestabilan sistem. Jadi pada intinya kita masih ada keseimbangan, apakah suatu grid code yang diperlukan untuk mengetes performa pembangkit terhubung ke dalam sistem itu adalah bagaimana ketatnya, bagaimana longgarnya. Dan ini ini sendiri adalah suatu pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan baik, sehingga semua partisipan, semua orang yang berperan di sistem atau bisnis pembangkit ini memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi ke dalam sistem di satu sisi. Di sisi lain juga operator mempunyai keamanan bahwa semua pembangkit yang masuk ke sistem adalah pembangkit yang akan berperforma sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi ini yang keseimbangan yang mesti dilakukan. Jadi pada intinya ketika kita mau mengkoneksi suatu generator, kita memerlukan suatu studi bagaimana generator ini akan mempengaruhi operasi dari jaringan yang sudah ada. Dan kita perlu melakukan studi terhadap generator, apakah generator ini memenuhi requirement minimum atau persyaratan minimum, apakah dia menyebabkan dampak-dampak negatif, kalau iya bagaimana menghilangkannya, dan intinya bagaimana memaksimalkan keuntungan maksimum dari generator baru ini. Nah, ini sebetulnya berlaku umum.
Jadi yang kita bicarakan tadi ini general pembangkit. Dan ini sebetulnya juga berlaku untuk pembangkit listrik yang berbahan atau bersumber energi baru terbarukan. Jadi ini yang kita bicarakan tadi, grid code, requirement, dan lain sebagainya, itu diperlukan untuk semua pembangkit. Pembangkit klasik, tradisional, dan juga pembangkit bersumberkan energi baru terbarukan. Nah, ini adalah suatu masalah pertama dari pembangkit listrik energi baru terbarukan adalah bagaimana mengintegrasikan pembangkit listrik baru, energi baru terbarukan ini ke dalam sistem tanpa menyebabkan dampak-dampak negatif apapun terhadap sistem, atau bagaimana kemudian integrasi pembangkit listrik energi baru terbarukan ini bisa dioptimalkan dan diintegrasikan dengan sistem secara baik, dampak negatifnya bisa dihilangkan, dan dampak positifnya bisa dimaksimalkan. Jadi mungkin setelah kuliah ini kita bisa berdiskusi tentang apa itu grid code dan mengapa grid code itu penting untuk operasi sistem tenaga listrik dalam kaitannya dengan koneksi pembangkit listrik ke dalam sistem, baik itu pembangkit listrik berbahan bakar konvensional atau klasik atau tradisional, maupun yang berbahan bakar dalam tanda kutip bersumberkan dari energi baru terbarukan. Terima kasih.